Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Karya. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak Gebi. Adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik di rumah dalam keadaan luar biasa. Yes, yes, yes. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Nah, maka dari itu pada minggu ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kakak harap adik-adik di rumah sudah siap ya. Nah, sekarang kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mulai ibadah kita. Tuhan pasti bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kita menyanyi Di Rumah Tuhan Ku Datang 2 kali. Di rumah Tuhan ku datang, sungguh senang, sungguh senang. Serta mendengar firman-Nya. Kita ulang dari awal ya. Di rumah Tuhan ku datang, sungguh senang, sungguh senang. Menyanyi memuji Tuhan, serta mendengar firman-Nya. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik di rumah, adik-adik pasti mempunyai banyak teman ya. Baik teman di sekolah, teman di gereja, maupun teman di rumah. Tahukah adik-adik bahwa adik-adik dan temannya adik-adik pasti memiliki perbedaan? Sama seperti Karya dan juga Kak Ean, kami berdua berteman, tetapi kami berdua memiliki perbedaan. Perbedaan seperti apa ya? Kakak Ean, kalau menurut Kak Ean, kita berdua berbeda karena apa? Kita berdua berbeda. Contohnya Karya itu lebih pendek. Nah, Kak Ean tinggi. Dan juga rambut Kak Ean itu pendek. Karya rambutnya panjang. Nah, itulah perbedaan kita berdua. Iya, betul sekali Kak. Sama seperti adik-adik dan temannya memiliki perbedaan. Mungkin ada yang badannya kecil, ada juga yang badannya besar. Ada yang rambutnya panjang seperti Karya, ada juga yang rambutnya pendek seperti Kak Ean. Nah, mungkin juga ada yang kulitnya putih, ada juga yang sawo matang. Semuanya berbeda-beda. Namun Tuhan Yesus menciptakan perbedaan itu agar kita saling menghargai satu dengan yang lain, saling mengasihi, karena Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua walaupun kita berbeda-beda. Oleh karena itu, mari kita menyanyi Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua
Nah, adik-adik, seringkali kita masih melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Sekarang kita mau mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Nah, adik-adik, bagi kita sekalian yang dengan menyesal dan dengan rendah hati datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, sekarang dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yesaya 42 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi, Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Amin. Sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kita menyanyi yang Maha Kasih, kita nyanyikan 2 kali. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Keluaran 13 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Haruslah engkau berkata kepadanya dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita semua keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, sekarang kita akan bermazmur. Mazmur kita pada minggu hari ini terambil dari Mazmur 81 ayatnya yang ke-11. Adik-adik di rumah ikutin kakak ya. Akulah Tuhan Allahmu, Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, Bukalah mulutmu lebar-lebar, aku akan membuatnya penuh. aku akan membuatnya penuh. Amin. Amin. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita menyanyi Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Mari kita berdoa, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus telah menyertai ibadah kami hingga saat ini. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Berkati juga ibu guru yang akan bercerita, biarlah ia juga dapat bercerita sesuai dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Selamat pagi adik-adik. Semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, Kakak harap semua bisa duduk tenang dan dengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik masih ingat apa yang terjadi dengan bangsa Israel di Mesir? Ya, mereka sangat menderita. Anak-anak di Israel itu banyak yang menangis. Mereka sedih.
mereka berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka. Tuhan pun mendengarkan doa mereka dan Tuhan mau menolong mereka. Ketika itu, Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk pergi menghadap Raja Firaun. Supaya Raja Firaun mau membebaskan orang Israel itu pergi beribadah kepada Tuhan. Tapi Raja Firaun tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Kembali lagi Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk pergi menghadap Raja Firaun. Dan menyampaikan kepada Firaun bahwa siapa Allah Israel yang sesungguhnya. Musa dan Harun pergi menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Harun. Tetapi Raja Firaun tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Musa. Lalu Allah berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Raja Firaun, aku akan menghukum orang Mesir dengan hukuman yang dahsyat. Aku akan menimpakan kepada mereka hukuman yang akan membuat mereka tahu siapa Allah Israel yang sesungguhnya." Nah, ketika itu Musa disuruh oleh Tuhan pergi menjumpai Raja Firaun di Sungai Nil. Ketika sampai di sana, firman kepada Musa untuk memukulkan tongkat itu ke atas sungai. Dan seketika itu juga Sungai Nil itu berubah menjadi darah. Seluruh air yang ada di negeri Mesir itu berubah menjadi darah. Nah, itu adalah tulah yang pertama yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir. Tetapi Raja Firaun tidak menjadi takut adik-adik. Dia pun tidak mau membiarkan orang Israel itu pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu Tuhan menimpakan tulah yang kedua kepada bangsa Mesir, yaitu katak. Seluruh negeri orang Mesir itu, bahkan sampai di istana Raja Firaun, dipenuhi dengan katak. Luar biasa adik-adik, banyak katak itu berhamburan ke atas rumah-rumah, bahkan ke dalam rumah orang-orang Mesir. Tetapi ke rumah-rumah orang Israel itu tidak ada katak, karena Tuhan melindungi orang-orang Israel. Hal ini pun tidak membuat Raja Firaun menjadi takut. Dia tetap berkeras hati. Lalu Allah menimpakan tulah yang ketiga ke atas orang Mesir, yaitu nyamuk. Begitu banyak nyamuk seperti debu banyaknya, sampai-sampai masuk ke dalam istana Raja Firaun dan menggigit setiap orang-orang Mesir yang ada di negeri Mesir itu. Tetapi lagi-lagi Raja Firaun tidak mau membiarkan orang Mesir itu pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu Allah menimpakan lagi tulah yang keempat atas orang Mesir, yaitu lalat pikat. Nah, lalat ini berbahaya adik-adik, karena dia menghisap darah setiap manusia, bahkan ternak pun. Begitu banyak orang-orang yang mati, orang-orang Mesir yang mati karena lalat pikat ini. Bahkan sampai di istana raja. Tapi Raja Firaun tetap keras hati adik-adik. Dia tetap tidak mau membiarkan orang Mesir itu pergi untuk beribadah. Lalu Allah menimpakan lagi tulah yang kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Nah, semua ternak orang Mesir mati semua karena penyakit sampar ini. Tetapi penyakit sampar ini tidak menghinggapi ternak orang-orang Israel karena dilindungi oleh Tuhan. Hal ini pun tidak membuat Raja Firaun takut sedikit pun.
Bahkan dia tetap berkeras hati. Akhirnya Tuhan pun berfirman kepada Musa, "Sudah aku menghukum mereka dari tula pertama sampai kelima, tapi Raja Firaun tetap berkeras hati, tidak mau membebaskan orang Israel itu pergi beribadah." Musa dan Harun setia melakukan perintah Tuhan. Lalu Allah berfirman kepada Musa, "Aku akan mendatangkan lagi tula yang berikutnya atas bangsa Israel, yaitu bara." Nah, bara ini seperti penyakit borok adik-adik. Yang kalau kena orang itu gatal-gatal hingga menimbulkan nanah. Dan ini sangat mematikan. Banyak orang Mesir yang mati karena penyakit ini. Bahkan orang-orang yang ada di istana Raja Firaun pun terkena penyakit ini. Tetapi Raja Firaun memang keras hati adik-adik. Dia tetap tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Dan tidak mau membiarkan orang Israel itu pergi. Lalu Tuhan mendatangkan tula yang ketujuh, yaitu hujan es. Seluruh tanah Mesir dan istana Raja Firaun dipenuhi dengan hujan es. Tetapi ini pun tidak membuat Raja Firaun takut kepada Tuhan. Dia tetap berkeras hati. Akhirnya Tuhan pun mendatangkan tula yang ke-8, yaitu belalang. Semua tanaman orang Mesir dimakan oleh belalang yang ada. Akhirnya mereka tidak mendapatkan makanan sedikit pun. Karena semua tanaman mereka dimakan oleh belalang. Mereka banyak yang mati karena kelaparan. Tetapi Tuhan tetap melindungi orang-orang Mesir. Raja Firaun mulai takut adik-adik. Dia memanggil Musa untuk berdoa kepada Tuhan supaya belalang itu dilenyapkan. Musa pun berdoa kepada Tuhan dan belalang pun itu hilang. Tetapi Raja Firaun mengingkari janjinya. Dia tetap berkeras hati tidak membiarkan orang Mesir itu pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendatangkan tula yang ke-9, yaitu gelap gulita. Seluruh tanah Mesir, bahkan istana Raja Firaun gelap gulita. Mereka tidak melihat apa-apa, tidak bisa melakukan pekerjaan sedikit pun karena gelap gulita. Semuanya menjadi gelap. Tetapi di daerah tempat orang Israel tidak terjadi gelap gulita karena Tuhan melindungi tempat orang-orang Israel itu. Nah, adik-adik, Tuhan menghukum Raja Firaun dan orang-orang Mesir karena ketidaktaatan mereka dan karena mereka selalu melawan kehendak Tuhan. Lalu Allah berfirman kepada Musa, "Musa, sampaikanlah kepada Raja Firaun bahwa aku adalah Allah yang akan menghukum mereka dengan hukuman yang dahsyat. Supaya mereka tahu siapa aku yang sesungguhnya. Aku adalah Allah yang patut disembah. Aku akan menghukum Raja Firaun dan rakyatnya karena mereka tidak membiarkan umatku orang Israel pergi beribadah kepadaku." Nah, adik-adik, Allah menghukum Raja Firaun karena ketidaktaatannya. Hukuman yang ke-10 atau tula ke-10 akan ditimpakan kepada Raja Firaun dan seluruh orang Mesir. Apa yang akan terjadi dengan tula 10, kita akan dengarkan pada cerita kita selanjutnya. Nah, adik-adik, demikian cerita kita kali ini. Cerita kita terambil dari Keluaran pasal 6 ayat 27 sampai pasal 10 sampai ayatnya yang ke-29. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan terima kasih. Dan sekarang kita akan
Sama-sama berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Allah kita itu luar biasa. Dia mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Allah kita itu sungguh hebat dan sangat besar. Oleh karena itu, mari kita menyanyi Allahku besar. Kita nyanyi 2 kali. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Kita ulang sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahannya disiapkan dengan baik dan benar ya. Nats persembahan kita pada minggu hari ini terambil dari Mazmur 9 ayatnya yang ke-3 yang berbunyi, Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu ya Maha Tinggi. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami semua bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Teristimewa saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami agar firman-Mu ini senantiasa kami ingat dan kami lakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami diajarkan untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga sudah
memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami sehingga dapat dipakai dengan baik di lingkup pelayanan sekolah minggu kami. Tuhan yang masih ada pada orang tua kami, Tuhan pun memberkati. Dalam kehidupan kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu kami yang saat ini masih berdiam di rumah, melakukan aktivitas di rumah, belajar, bahkan beribadah di rumah. Tuhan tetap memberkati mereka, melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Teristimewa Tuhan dalam mereka menyongsong saat untuk ujian. Tuhan memberkati mereka. Berkati persiapan anak-anak kami Tuhan, sehingga mereka boleh belajar dengan baik, dengan tekun, dan dapat mengikuti ujian dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak sekolah minggu kami yang sakit, Tuhan kiranya berkati, melawat mereka dan menyembuhkan mereka. Berkati makanan dan obat-obatan, sehingga itu juga mereka menjadikan mereka sebagai alat Tuhan untuk kesembuhan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi orang-orang tua anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan agar mereka dapat mendidik adik-adik kami dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Pun Tuhan kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Amalan Rea. Tuhan kiranya tetap memberkati mereka semua dalam setiap aktivitas tugas kerja mereka. Kami juga berdoa agar setiap pelayanan yang mereka telah lakukan, kiranya Tuhan mereka dapat jalani semuanya itu dengan baik dan penuh kesetiaan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pengurus sekolah minggu kami, Tuhan tetap berkati mereka, berikan hikmat-Mu, kesehatan dan kekuatan bahkan kemampuan, sehingga mereka pun dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa negara kami, dari pusat sampai ke pelosok desa. Tuhan kiranya memberkati, teristimewa Tuhan dalam usaha pemerintah kami untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang tengah melanda dunia bahkan bangsa kami ini. Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin kami agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk tim medis kami yang senantiasa setia melaksanakan tugas mereka. Tuhan pun memberkati, berikan mereka kemampuan dan hikmat-Mu, sehingga mereka dapat melayani saudara-saudara kami, bahkan teman-teman kami yang sedang sakit. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kru multimedia kami yang senantiasa setia untuk membantu kami untuk menyiapkan video untuk ibadah anak-anak sekolah minggu. Tuhan tetap beri kesehatan, kekuatan bagi mereka, bahkan hikmat dari Tuhan, sehingga mereka pun boleh setia mengangkat tugas-tugas mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu kami yang masih dimungkinkan mengalami kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami datang bawa melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Namun sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi Berlayar dengan Yesus. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia, bahagia, bahagia. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia, sampai ke tujuan. Dayung, dayung terus, dayung, dayung terus. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia,
Adik-adik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan pasti melindungi kita saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.